Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Tapi Allah dekat, kita belum tentu merasa dekat. Ini masalahnya. Disinilah perdebatan orang tawassul enggak tawassul. Sebenarnya orang yang anti tawassul itu niatnya benar. Kalau minta kepada Allah, ngapain pakai perantara? Benar gak tuh? Benar. Ini benar Pak, konsep awalnya benar. Tapi, apakah setiap orang berdoa merasakan kedekatan itu? Enggak. Maka dia perlu menyebut nama guru-gurunya dalam meminta kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Ini dalilnya dalam hadis Imam Tirmizi. Seseorang datang kepada Nabi, dia buta. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya mataku bisa melihat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah kamu terhadap musibah yang kamu alami, itu lebih baik bagimu. Karena dosa mata banyak gak Pak? Banyak sekali ya. Mau dia wali, mau dia ustadz, mau dia jamaah, sama. Lalu, orang itu meminta lagi sampai 3 kali. 3 kali dia meminta. Akhirnya Nabi mengatakan, asbighil wudu. Berwuduklah kamu dengan sempurna, summa salli rak'atain wa qul. Lalu salatlah 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Doanya doa tawassul. Ya Allah, inni atawajjahu bika binabiyyika. Ya Allah, aku meminta menghadap kepadamu dengan menyebut nama nabimu. Maka tawassul itu bukan minta kepada Nabi, kepada orang soleh. Hanya menyebut nama orang soleh supaya kita pede. Ya, agar ada percaya diri dalam berdoa. Ini hakikat tawassul. Jadi tolong diluruskan, tawassul bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis itu, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku bermediasi menyebut namamu di hadapan Rabbku, meminta Rabbku, fashfa'li fiyya, maka berilah aku syafaat. Dia usap matanya, langsung dia bisa lihat, Pak. Kenapa orang ini mesti menyebut nama Nabi? Karena kalau dia tidak menyebut nama Nabi, seperti orang buat proposal, nggak ada ACC-nya. Dicuekin sama yang diminta. Bukankah Allah Maha dekat? Kenapa sahabat ini tidak berdoa di rumahnya? Kalau seandainya Allah itu Maha dekat, kenapa dia tidak meminta di mana saja? Allah Maha dekat, tapi orang ini tidak merasa dekat. Itu maknanya. Karena dia tidak merasa dekat, Allah pun tidak merasa dekat kepadanya. Ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan keyakinan hambaku. Ini terjemahan saya. Terjemahan biasa, aku berdasarkan prasangkaan hambaku. Itu lewat ya terjemahannya. Bukan itu terjemahannya. Aku berdasarkan keyakinan hambaku. Apa keyakinan kita saat berdoa? Allah nggak dengar, Allah nggak mau dengar. Padahal Allah Maha mendengar. Itu sebabnya juga Bapak Saudara makan Allah kalau berkunjung ke kampung-kampung, meskipun ya kita tidak semuanya sesuai dengan metode ini, tapi guru-guru kita yang lama, baik di Indonesia ataupun di Suriah, di Arab, di Yaman, mereka sebelum berdoa mereka tahlil dulu. Saya juga mikir-mikir kenapa ini? Alasannya apa? Kan Nabi tidak mencontohkan dengan cara itu secara rutin, sesekali iya, sesekali tidak. Kan mereka zikir dulu Pak. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, terus orang tahlil. Ya, benar nggak? Setelah itu baru doa. Apa ini rahasianya? Kita usut, kita teliti. Ternyata ada dalam riwayat Imam An-Nasai. Bahwasannya, man qala la ilaha illallah. Lebih kurang begini. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan hatinya, dengan qalbunya. Lisannya membaca, qalbunya membenarkan. Apa kata Nabi SAW? Fataqallahus samawat. Allah akan belah langit
sekedar memandang orang itu. Saya mau tanya, sebelum orang itu baca la ilaha illallah, Allah sudah memandang belum kita semua? Sudah. Lalu pandangan apakah ini? Inilah pandangan kewalian, pandangan rahmat. Siapa yang membaca ini, maka Allah pandang dia dengan pandangan cinta. Itu sebabnya Bapak Sarmakan Allah, kita kalau melihat ahli zikir, hati kita kemudian jadi teduh. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah wali Allah itu?" Dijawab oleh Nabi, "Man idza ru'u dzukirallah." Orang yang jika engkau pandang dia, orang itu adalah energi zikir. Jika engkau memandangnya, engkau teringat kepada yang dia ingat. Siapa yang dia ingat? Allah. Nah, ini hadis Nasa'i ini membuat saya merinding Pak waktu baca. Ya. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Maka Allah belah langit, fataqas samawat. Allah belah langit semua, kalau Allah pandang orang itu dengan pandangan khusus, pandangan spesial. Mau seperti itu? Nah, maka nanti setiap pagi, setiap sore, Bapak Saudara makan Allah, baca kalimat ini minimal 100 kali. 100 kali cukup. Karena 10 sama dengan 100, 100 sama dengan 1000. Berarti 1000 kali Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Mau gak tuh? Meninggal jadi waliullah, Pak. Kekasih Allah. Meskipun kekasih Allah yang umum, itu sudah cukup. Jadi ilmu itu gak usah berat-berat. Jalan menuju Allah itu gak usah tinggi-tinggi. Ternyata ada di kalimat yang sudah kita dengar, setiap 5 waktu, sudah kita pelajari, semenjak sedari kecil, bahkan kita dengar ketika kita baru lahir di muka bumi. Apa itu? La ilaha illallah.